Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Dzalika syahrul yakfulun nasi anhu baina Rajab wa Ramadhana wa huwa syahrul tarfa'u fihi a'mali ila rabbil alamin. Fa aqibu an yarfa'u amali wa anna sya'id." Sadaqallahu azim, sadaqallahu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Pertama, mari kita panjatkan rasa puji syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala, tempat kita berlindung, tempat kita berpasrah, tempat kita curhat hanya satu kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mari kita haturkan pada junjungan kita Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita diberikan suatu naungan syafaat yang luar biasa, baik dunia bermanfaat buat akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin muslimat jamaah pencerahan bimbingan amalan yang Ustaz muliakan. Perlu kita ketahui, tadi malam sudah malam nisfu Sya'ban. Di mana malam Sya'ban ini tadi malam nisfu Sya'ban ini merupakan suatu hal di mana semua apa yang kita mohon kepada Allah, kita zikir, kita minta segala sesuatu yang itu permohonan doa pada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah akan kabulkan semua doa-doa itu. Bagaimana Allah cara mengabulkan? Hanya Allah yang tahu, hanya Allah yang tahu dengan apa yang ada pada diri kita, apa yang ada pada pikiran-pikiran kita, dan apa yang akan terjadi pada kita. Yang jelas Allah kabulkan ketika kita bermunajat doa di bulan nisfu Sya'ban ini, di malam nisfu Sya'ban khususnya, maka Allah akan berikan yang terbaik buat hambanya yang ikhtiar. Dalam suatu hadis, dalilnya dari hadis yang diriwayatkan Utsman bin Zaid. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalika syahrul yakfulun nasi, yaitu adanya saat manusia itu syahrul yakfulun nasi, itu saat manusia itu sering lalai di bulan ini. Bulan yang dilalaikan, yang sering dilupakan oleh manusia. Baina Rajabi wa Ramadan, yaitu di antara baina Rajabi wa Ramadan, di antara Rajab dan bulan Ramadan. Wa huwa syahru tarfa'u fihi a'mal, dan bulan tersebut adalah bulan dinaikannya amal kita. Tarfa'u fihi a'mali illa rabbi alamin, illa rabbi kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi diangkatkan illa rabbi alamin kepada Allah yang menguasai alam semesta. Ini bulan sering dilupakan oleh manusia, sampai disebutkan syahrul yakfulun nasi, bulan yang sering dilalaikan. Terlalu banget, keterlaluan banget kalau ini dijadikan sebagai hamba Allah yang katanya beriman, ternyata melupakan bulan-bulan ini. Makanya Allah perjelas dalam hal ini. Maka di sini disebutkan fa ajaba an fa'u amali wa ana sya'id, di mana pada bulan itu kita amati suka bagaimana manusia-manusia itu dinaikkan amalannya, yaitu mereka, makanya di situ disebutkan wa ana shaim. Dari itu puasalah di bulan ini. Bulan apa? Di antara bulan Rajab dan Ramadan adalah bulan Sya'ban, atau dinamakan dengan bulan Sya'ban. Di bulan Sya'ban inilah kita dilatih untuk puasa, kita dilatih untuk menanamkan suatu ilmu kebaikan, mencari ilmu dalam suatu majelis. Di mana kalau kita nanti berada dalam suatu majelis, baik itu majelis sholawat, baik itu majelis tausiah pengajian, baik itu majelis thalabul ilmi, cara mencari ilmu, tempatnya kita mencari ilmu, itu nanti adalah sebagai perahu kita. Perahu apa? Sebagai tunggangan kita, perantara kita untuk apa? Ila thariqul jannah, yaitu menuju surga Allah.
Jadi ini nanti perantaranya, bagaimana nanti majelis-majelis ini akan menjadi bukti nyata di mana dia akan bicara kepada Allah ketika amal kita diangkat, yaitu ila rabbil alamin, diangkat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukti di majelis ini. Makanya di bulan Sya'ban rajin-rajinlah ke dalam suatu majelis. Ada majelis sana, datangin. Ada majelis sana, datangin. Ada majelis datangin. Tidak usah mikir yang lain-lainnya. Apapun yang antum pikirkan nanti akan berakibat jelek, karena antum akan lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebutkan dalam firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Kita rajin dalam datang ke suatu majelis, maka kita digolongkan sebagai hamba Allah yang wa ma yatawakkal 'ala Allah. Golongan hamba Allah yang bertawakal kepada Allah. Kemudian dilanjut fahuwa hasbuh. Kalau kita sudah menjadi golongan hamba Allah, fahuwa hasbuh, akan dicukupi semua kebutuhan kita. Ibarat kita, kalau kita orang yang awak mencari rezeki dengan jerihnya, dengan payahnya kita mencari rezeki. Tetapi mereka yang golongan wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh, rezeki itu datang sendiri. Rezeki itu narik sendiri. Tidak usah kita nyari, rezeki datang sendiri. Berhamburan datang mendekati kita tanpa disangka-sangka. Buktinya apa? Buktinya para ulama-ulama, para kiai-kiai yang benar-benar dia notabene-nya jelas-jelas mengajarkan atau mengasuh dalam pondok pesantren, syiar dan dakwah. Allah berikan ini ganjarannya, pahalanya, rezekinya. Kenapa? Tanpa kemana-mana, rezeki datang sendiri. Pondok pesantren sudah ada yang bangun sendiri. Datang mereka berhamburan, berebutan untuk membangun pondok. Ini merupakan suatu bukti bahwa wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Jadi apapun bentuknya yang kita miliki, apapun bentuknya yang akan kita kaji, apapun bentuknya yang akan kita nikmati, semua itu benar-benar rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimakumullah. Maka dari itu, jadikanlah bulan Sya'ban ini merupakan suatu bulan di mana sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengagendakan, yaitu di bulan Ramadan puasa penuh, bulan Sya'ban puasa penuh. Dalam suatu dalilnya, bulan Sya'ban ini diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Famaru antum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam astakmal siyama syahri illa Ramadan." Di astakmal siyama syahri illa Ramadan. Aku tidak pernah sama sekali melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa sempurna sebulan penuh selain, yaitu illa Ramadan, selain bulan Ramadan. Jadi di sini disebutkan Rasulullah itu tidak pernah, Aisyah itu lihat Rasulullah itu tidak pernah puasa sebulan penuh illa Ramadan, kecuali bulan Ramadan. Bulan Ramadan. Kemudian wa ma ra'aituhu aqtama siyama minhu fi Sya'ban. Aku pun tidak pernah melihat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam siyama minhu ila Sya'ban. Dia berpuasa penuh kecuali di bulan Sya'ban. Artinya dalam hadis ini, dalil ini menjelaskan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan di bulan Sya'ban ini Rasulullah puasa 1 bulan penuh. Kemudian dilanjut dengan bulan Ramadan 1 bulan penuh. Kita kalau bulan Ramadan puasa ujung-ujung ini sudah tarawih 1 hari dihitung, tarawih 2 hari dihitung, tarawih 3 hari dihitung, mas kurang berapa, dan paling senengnya lagi kepada kita ini, khususnya mereka itu yang ahli malas puasa, yaitu apa? Ketika datangnya Idul Fitri enggak bersamaan, sehingga terjadilah tumpang tindih yang dari negara pemerintahan hari tanggal ini, yang dari ini tanggal ini. Namanya manusia, yang dicari adalah yang paling pendek. Ini Muhammadiyah, ini aliran ini sudah tidak puasa, aku juga nggak puasa lah. Jadi ikut-ikutan yang nggak jelas. Mulainya yang paling terakhir, bukan mulai yang awal, tapi mulai yang terakhir. Jadi inilah yang dicari, inilah namanya manusia.
katanya makhluk Allah yang paling sempurna, tapi lebih sempurna dia dalam mengotak-atik yang syah menjadi enggak syah, yang segala sesuatu yang mentah menjadi enggak mentah, menjadi matangnya enggak karuan sama sekali. Inilah manusia yang dicari dengan bisikan-bisikan iblis, kemudian diterapkan dalam hipnotisasi, yaitu menjadikan agenda-agenda yang enggak jelas. Cari puasanya, puasa yang lebih nomor 2, entah itu aliran apa, aliran ini, puasanya yang terakhir mulainya, kemudian akhir dari puasa mulai yang paling awal. Itu NU belum Idul Fitri, nanti Idul Fitrinya tanggal 28. Sementara Muhammadiyah tanggal 27 sudah Idul Fitri. Cari yang ini tanggal 27, 28. Padahal dia nggak jelas, dalilnya dia nggak jelas, cuma ngikut-ngikor aja. Inilah manusia yang amal-amalnya masih dipertimbangkan. Alias orang-orang ini kategori orang-orang yang kategori munafik. Munafik dalam apa? Munafik dalam suatu ilmu. Ilmu yang tadinya ini sudah syah masih diterjang juga. Ilmu yang tadinya sudah tidak dibolehkan, dia diterjang juga menjadi dibolehkan. Ini merupakan suatu kadar-kadar di mana manusia sudah akhlaknya bukan akhlakul karimah lagi, merupakan suatu akhlak di mana meremehkan segala sesuatu yang itu sudah perintah dari Allah Subhanahu wa taala, sudah dasar-dasarnya jelas dari Allah Subhanahu wa taala, dengan dalilnya jelas, hadisnya sahih, dengan hadisnya Bukhari Muslim sahih semua, tetapi dibikin remang-remang oleh mereka yang ahli munafik, ahli orang yang gembar-gembirkan, gerambyang-gerambyangkan hadis. Mudah-mudahan kita tidak dijadikan sebagai hamba Allah dalam golongan ini. Kenapa? Karena kita jadikan hamba-hamba Allah yang kita inginkan ada senantiasa bermunajat pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di bulan Sya'ban ini kita disunahkan untuk apa? Membaca Yasin, surat Yasin 3 kali. Dalam surat Yasin ini mohon pada Allah, dia mohon akan dikabulkan oleh Allah. Dengan caranya gimana? Baca surat Yasin sekali, mohon pada Allah satu permintaan. Kemudian baca surat Yasin yang kedua dengan satu permintaan. Misalkan permintaan pertama kita mohon, ya Allah, setelah baca Yasin mohon pada Allah, ya Allah, berikanlah kami ya Allah umur yang panjang, suatu umur yang berkah, umur yang buat ibadah. Kemudian baca Yasin kedua, amalkan lagi, mohon permohon pada Allah, ya Allah berikan rezeki yang berkah, rezeki yang berlimpah, rezeki yang benar-benar bisa memberikan suatu darah yang benar bisa untuk beribadah pada Allah, alias tidak melupakan daripada sedekah dan ibadah. Kemudian baca Yasin yang ketiga, mohon kepada Allah agar kematian kita menjadikan suatu kematian yang husnul khotimah, alias apa? Kematian yang ketika kita menghadap kepada Allah tidak punya rasa takut sama sekali, tidak punya rasa gemetar sama sekali, alias apa? Alias apa yang kita bawa adalah cukup untuk menjawab semua pertanyaan. Amalan-amal yang di dunia yang kita jalankan, sering membaca istiqomah meskipun itu amalan sedikit, tetapi Allah sukai, seperti membaca surat Nur, kemudian membaca surat Waqiah, membaca surat Rahman setiap sebelum sholat subuh. Ketika kita mengamalkan lagi setelah qobliyah subuh membaca sallallahu ala Muhammad dengan sholawat Jibril yang ada, ini merupakan suatu hal amalan-amalan yang istiqomah pendek, tetapi akan menghasilkan suatu hal di mana nanti ketika kematian kita nanti ditentramkan, diarahkan, diberikan cahaya, dilonggarkan kubur kita, diterangkan kubur kita. Ingat, ketika kita masuk di ruangan gelap, kamar kita mati semua lampunya, bagaimana gelapnya? Kita meraba-raba nggak bisa. Tetapi kita bisa bayangkan bagaimana di alam kubur nanti ketika semua tidak ada dan kita tidak bisa balik lagi. Kalau di kamar mati, kita takut kita bisa keluar, bisa lari. Di alam kubur kita tidak bisa lari. Mau lari kemana? Tidak akan bisa. Mau pergi kemana? Kunci semuanya oleh malaikat. Tangan mau berantem, sudah semuanya dirantai oleh malaikat. Tidak akan bisa.
Jadi suatu hal ada riwayat yang mengatakan bahwa ada orang-orang, segelintir orang-orang yang tidak percaya dengan kehidupan akhirat. Coba aja nanti ya, buktiin aja nanti. Bukti sejarah sudah cukup membuktikan dan cukup untuk membukakan mata kita. Contohnya apa? Fir'aun. Fir'aun muminya masih ada. Dia mengaku dia dulu adalah Tuhan. Dia punya neraka sendiri, dia punya surga sendiri. Buktinya sekarang jadi mumi. Buktinya sekarang jadi mumi. Dan nanti di akhir kiamat semua sudah mati, termasuk malaikat mati semua. Disinilah hanya Allah yang maha segala-galanya. Hanya Allah yang bisa menyombongkan diri. Bahkan Allah sempat menyombongkan waktu itu. Allah yang berhak menyandang kesombongan. Dia bilang, mana Fir'aun, mana Hitler, mana raja-raja yang berkuasa, mana itu, hiduplah kamu. Tidak akan bisa hidup. Bahwa di sini raja dari segala raja hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kerajaan arsy Allah tidak ada satupun orang yang bisa menyentuhnya. Tidak ada orang satupun yang bisa masuk kecuali baginda Rasulullah SAW. Dan kita tahu bahwa baginda Rasulullah SAW yang bisa masuk melewati Sidratul Muntaha, masuk dalamnya, melewati pohon Sidratul Muntaha, yang masuk di dalamnya dan berjumpa dengan Allah meskipun itu dalam cahaya Allah. Ini merupakan suatu bukti bahwa Nabi kita ada satu-satunya Nabi di antara para Nabi yang bisa apa? Yang bisa menjadi kekasih Allah dengan benar-benar kekasih. Ini sudah bukti daripada Mi'raj itu sendiri. Maka dari itu, apa yang Rasulullah SAW sunahkan, ajarkan pada kita, agendakan kepada umatnya, maka kita kerjakan. Kita sering mengerjakan sunah-sunah Rasul. Insya Allah, Allah akan memberikan kita kemudahan dalam bentuk apapun. Kesulitan apapun yang kita punyai, tidak akan lepas dengan kita bercurhat hanya kepada Allah. Ingat, setiap kehidupan tidak akan lepas dari masalah. Kehidupan yang ada di dunia ini tidak pernah lepas dari masalah. Mana yang gak ada punya masalah? Mereka yang kaya raya tetap punya masalah. Mereka yang miskin punya masalah. Mereka yang fakir miskin punya masalah. Mereka yang kecukupan segalanya tetap punya masalah. Tidak ada hidup ini yang gak punya masalah. Kecuali nanti kalau sudah di akhirat. Di akhirat nanti mereka masuk surga, tidak ada yang punya masuk. Semua pada senang, semua pada gembira. Mereka yang masuk neraka, semua mereka akan disiksa. Sudah tidak ada gunanya lagi kita, meskipun di neraka kita ingat pada Allah, ya Allah ampuni neraka. Sudah tidak ada gunanya kita mohon pengampunan kepada Allah. Makanya ketika kita masih hidup di dunia, gunakanlah waktu untuk mohon kepada Allah. Gunakan waktu ini untuk benar-benar munajat kepada Allah, benar-benar takbir kepada Allah. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Semoga kita jadikan hamba Allah, ahli ibadah di bulan Sya'ban ini. Kita diterima doa-doa kita, dikabulkan hajat kita, dikabulkan segala apa kesulitan-kesulitan kita menjadi mudah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.